Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini pastinya semua dari kita ingin memiliki skill public speaking yang bagus, apalagi yaitu sesuai dengan syariat agama, yaitu sesuai dengan firman Allah dan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Di sini saya akan mengaitkan antara public speaking dan dakwah. Oke, di sini pastinya dari kita semua ya, pasti ingin mengubah public speaking itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Maka dari itu, ketika ingin teman-teman apa aja sih caranya atau triknya, maka cermati apa yang saya sampaikan. Oke, public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan, baik itu dilakukan secara langsung di muka umum ataupun di hadapan sekelompok orang. Public speaking adalah salah satu skill yang harus kita miliki, karena pada zaman Nabi Muhammad SAW dahulu beserta dengan para sahabat-sahabatnya, mereka itu berdakwah. Di sini saya akan membacakan salah satu hadis tentang berdakwah, yaitu yang artinya dakwah kepada Allah adalah tujuannya dan berzihad di jalan Allah adalah keseluruhannya. Hadis riwayat Muslim dengan nomor hadis 7313. Hadis ini yaitu menunjukkan pentingnya itu berdakwah kepada Allah, dan bahwa dakwah itu merupakan tujuan utama dalam Islam. Dan berjihad di jalan Allah itu salah satu bagian integral dari berdakwah. Dimana kita ketahui dahulu kan Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah, yaitu dengan cara mengunjungi suatu kampung atau mendatangi seseorang untuk berdakwah. Dan dari itu, jika kita menganalisa lagi lebih dalam, pastinya Nabi Muhammad SAW memiliki public speaking, maka dari atau keberanian untuk berbicara dengan orang lain. Maka dari itu bisa dipertanyakan, Islam itu misalkan ya, Nabi Muhammad itu tidak memiliki skill public speaking ataupun berani berbicara, walaupun itu tidak mungkin ya, tapi misalkan perlu dipertanyakan, Islam itu menyebar dengan cara apa? Dan Islam itu tidak sebesar seperti sekarang. Dan juga ketika kita lihat para ustadz-ustadz ataupun ustazah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia itu, pastinya mereka itu memiliki skill public speaking yang bagus. Mereka itu berlandaskan pada satu hadis, yaitu sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, yaitu hadis riwayat Bukhari dengan nomor hadis 3461. Dalam hadis ini bisa dibilang, bagaimana sih cara kita itu berdakwah kalau kita itu berbicara aja dengan orang lain itu aja takut. Dan yang ditunggu-tunggu yaitu materi ini, tips atau trik dalam public speaking, yaitu supaya apa yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi orang lain, bermaslahat dan tidak menimbulkan kesesatan bagi orang lain. Di sini saya akan mengambil trik atau tips di sini, yaitu sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu yaitu qaulan sadida. Qaulan sadida artinya adalah perkataan yang benar. Prinsip itu terdapat dalam firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang memiliki arti, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakangnya mereka anak-anak yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan sadida, yaitu perkataan yang benar. Qaulan sadida yaitu berarti pembicaraan, ucapan ataupun perkataan yang benar, baik dari segi substansi, yaitu materi, isi ataupun pesan, melalui redaksi tata bahasa yang baik dan benar. Dalam public speaking, ketika kita berbicara di depan orang banyak, maka usahakan kita itu berbicara aja sesuai dengan faktanya, nggak usah kita nambah-nambah
Walaupun kita menggunakan pendapat kita, gunakanlah kata menurut pendapat saya gitu, biar orang yang mendengar atau para audiens itu tidak keliru gitu. Yang kedua yaitu qaulan baligh. Kata baligh yaitu memiliki arti tepat, lugas, fasih, dan jelas maknanya. Qaulan baligh artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokoknya, yaitu to the point, dan tidak bertele-tele. Ya, ketika kita berbicara depan dengan satu materi, ya udah kita bawa aja itu materinya, nggak usah kita kaitkan dengan satu ke satu sehingga nanti itu menimbulkan kebingungan dari para audiens. Usahakan itu tidak terbelit-belit. Dan ini adalah landasannya pada Quran surah An-Nisa ayat 63, teman-teman bisa melihatnya. Yang ketiga yaitu qaulan ma'ruf. Qaulan ma'ruf yaitu artinya perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, tidak kasar dan tidak menyakitkan atau menyinggung perasaan orang lain. Qaulan ma'ruf juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan atau maslahat bagi orang lain tadi. Di sini yaitu landasannya ada pada Quran surah An-Nisa ayat 5 dan 8, kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 235 dan 263, dan Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Dan yang keempat yaitu qaulan karima. Qaulan karima memiliki arti yaitu perkataan mulia, yaitu komunikasi dengan sopan santun disertai rasa hormat atau respect kepada orang lain, khususnya yaitu kepada kedua orang tua ya. Di sini landasannya itu ada pada Quran surah Al-Isra ayat 23. Oke, seperti tadi ketika berbicara di depan juga kita itu harus memiliki rasa respect atau harus berempati pada para pendengar, apalagi ketika kita mengajukan ada sesi tanya jawab, maka kita itu harus empati kepada dia dengan apa yang dia pertanyakan, mungkin mengandung kehidupan dia mungkin atau lain-lain. Dalam konteks komunikasi jurnalistik dan penyiaran, qaulan karimah bermakna menggunakan kata-kata yang santun, tidak kasar, tidak vulgar, dan menghindari teks visual yang menimbulkan rasa jijik, mungkin muat, ngeri, dan sadis. Mungkin itu sedikit yang kita temui. Yang kelima yaitu qaulan layyina. Qaulan layyina berarti pembicaraan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati seseorang, gitu guys. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang dimaksud layyina ialah kata sindiran, bukan dengan kata-kata terus terang atau lugas, apalagi kasar. Ini adalah landasannya pada Quran surah At-Taha ayat 44 yang memiliki arti, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah diingat ataupun takut. Keenam yaitu qaulan maisura. Qaulan maisura bermakna yaitu ucapan yang mudah, yakni mudah dicerna, mudah dimengerti dan dipahami oleh komunikan atau para pendengar. Makna lain dengan kata-kata yang menyenangkan, yaitu berisi hal-hal yang mengembirakan dan bijak sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan landasannya ada pada Quran surah Al-Isra ayat 28. Dan jika berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Kemudian yang ketujuh yaitu menyisipkan sedikit unsur humor. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang nenek tua. Kemudian nenek tua tersebut berkata, doakan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memasukkan aku ke dalam surganya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, wahai Ummu Fulan, sesungguhnya surga itu tidak untuk dimasuki oleh orang yang sudah tua. Mendengar perkataan tersebut, si nenek tua pun bersedih, menangis karena ia pikir seorang nenek tua sepertinya tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Akan tetapi Rasulullah SAW kemudian memberikan pemahaman kepada nenek tua tersebut bahwa ketika dia masuk surga tidak akan masuk surga orang yang sudah tua, tetapi semuanya menjadi muda kembali dan berparas cantik. Kemudian Rasulullah membacakan salah satu ayat yang berbunyi, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Quran surah
Al-Waqiah ayat 35 dan 6. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.